Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dedi Darmansa SPD. Saya adalah seorang guru di SD Rea Kaltim 2 Kembang Janggut. Sekaligus saya sebagai peserta PPG Piloting tahap 3 tahun 2024 di Universitas Negeri Malang dengan NIM 2431 13733264. Pada hari ini, Senin 28 November 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Rea Kaltim 2 Kembang Janggut pada kelas 6 dengan materi 6 benua di dunia. Berikut ini uji kinerja saya. Terima kasih. Seluruhnya siap, gerak. Setengah. Setengah lonceng kanan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Yuk, kamu masuk. Ya, masuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kembali di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di sekolah tercinta kita ini. Kembali dengan niat dan tujuan untuk menjadi orang yang pintar. Orang yang sukses dengan sukses dengan sekolah. Semangat belajar. Tampak enggak semangat nih. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih. Oke. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih bagusnya kalau kita meminta ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diam sejenak untuk kita berdoa. Baik, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Coba berdiri dulu di tempatnya masing-masing. Kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa, untuk melekatkan kebersamaan kita bersama. 1, 2, 3, mulai. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Suara yang merdu. Memulai hari dengan kebersamaan. Memulai hari dengan kebersamaan. Siapa kita? Oke, siapa kita? Ya. Siap. Kita akan mulai pembelajaran kita mengenai materi IPAS. Bentar ya. Oke. Baik. Siapa yang pernah jalan-jalan? Belum. Oke, baik. Siapa yang pernah jalan-jalan?
Jalan-jalannya kemana? Ke Samarinda. Milir pulang ke kampungnya. Paling jauh kan pulang kampung tuh, di luar pulau. Tapi hari ini, kita akan menjelajah dunia lebih luas lagi. Kita akan menjelajah dunia lebih luas. Lebih luas, lebih jauh dari perjalanan dari Kembang Janggut, Samarinda. Lebih jauh dari perjalanan Rea Kaltim sampai ke Makassar pulang kampung. Kita akan mengenal dunia yang sangat luas. Ini bentuknya. Wow, luas. Pengalaman kita akan lebih bermakna kalau kita akan mempelajari ini sama-sama. Ya? Siap belajar? Siap. Siap menjelajah dunia? Siap mendapat pengetahuan baru? Siap menjadi lebih pintar? Tentunya harus siap. Oke? Oke. Nah, sekedar gini dulu. Yang tadi perjalanannya, yang jalan-jalan, yang pulang kampung, yang jalan-jalan tadi, saya ingin tahu dulu tuh, menggali dulu tuh. Apa yang kamu dapati di perjalanan? Silakan, siapa yang bisa angkat tangannya? Nah, tadi tuh mau angkat tangan. Ayo. Ayo, yang jalan-jalan tadi, apa yang kamu lihat? Ada jalanan, ada pengalaman baru enggak? Ada lingkungan baru yang dari nampak? Nyari-nyari nak? Bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan banyak orang. Apa? Melihat lingkungan baru, ada enggak? Tahu dengan lingkungan baru? Ya, lingkungannya seperti apa? Pak, ada perkotaan, Pak. Ya, ada tempat wisata, Pak. Ya kan? Itu tadi dengan kita jalan-jalan. Hari ini kita akan jalan-jalan. Bahasanya pelesir keliling dunia. Jalan-jalan keliling dunia. Maka ketika kita jalan-jalan adalah kita akan mendapat pengalaman baru. Kita akan mendapat ilmu yang baru. Siap? Siap? Siap enggak? Oke, pastinya akan siap. Pelesir keliling dunia. Bukan hanya perjalanan ke Samarinda, bukan hanya kembali ke pulang ke kampungnya, tapi kita akan berkeliling dunia untuk menemukan wawasan baru, mendapat ilmu yang baru. Oke? Nah, di situ coba lihat keanekaragaman. Dari warna kulit, mohon maaf, dari berpakaian, semuanya berbeda. Ini yang akan kita dapati. Oke? Siap? Pelisir keliling dunia. Nah, kita akan mempelajari tentang topik A pada bab 3 pelisir keliling dunia, yaitu 6 benua yang ada di dunia. 6 benua yang ada di dunia. Berarti ada berapa benua? 6 benua yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan pelajari dulu tuh, apa sih itu benua? Ada yang tahu apa itu benua? Ada di depan. Benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas sehingga bagian tengah benua itu tidak dapat mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Sederhananya, benua adalah daratan besar yang terpisah oleh lautan. Nih contohnya, tuh. Yang biru ini adalah lautan. Yang berwarna-warni, ini kuning, dia apa segala macam. Ini adalah benua. Ini. Batas benua dengan lautan itu ada di pesisir pantai, garis pantai. Ketika sudah masuk daratan dengan pasir yang putih di pesisir pantai, itu sudah masuk benua. Kalau yang air itu adalah perairan, bukan benua. Atau disebut dengan lautan ataupun samudra. Paham? Lanjut. Nah, gimana sih proses berbentuknya benua? Seperti apa sih? Kok tiba-tiba muncul ada benua ini? Muncul ada benua A, muncul ada benua B. Kita lihat dulu prosesnya. Proses pembentukan benua adalah proses yang sangat kompleks dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama ini bukan hanya puluhan tahun, bisa sampai dengan ratusan bahkan jutaan tahun. Ratusan sampai dengan jutaan tahun. Secara garis besar, proses ini melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama pembentukan kerak bumi dulu. Kerak bumi terbentuk dari pendinginan magma nih dalam perut bumi yang membentuk lapisan padat sehingga menjadi permukaan bumi.
Tektonik lempeng. Kerak bumi terpecah-pecah menjadi beberapa lempeng tektonik yang terus bergerak. Pergerakan lempeng ini menyebabkan terjadinya tumbukan, gesekan, dan penarikan yang mengakibatkan terbentuknya pegunungan, lembah, dan juga palung laut. Ini bentuknya. Bergeser ke kiri, bergeser ke kanan. Ada yang terangkat, naik ke permukaan. Pengaruhnya apa? Pengangkatan darat ini dipengaruhi berakibat terjadi adanya gaya endogen dari dalam perut bumi. Nih, seperti proses terjadinya vulkanisme, pergerakan lempeng tadi, dan juga tektonisme yang pengaruhnya adalah terjadinya apa nih? Meletusnya gunung berapi yang dipengaruhi oleh aliran magma dalam perut bumi. Ada yang bergeser, ada yang naik. Ada yang terturun. Kalau dia masuk ke perairan, maka itu bukan benua lagi. Tapi ketika dia menjorok naik ke atas dari meskipun dia dari bawah laut, maka dia akan menjadi disebut dengan benua. Paham? Oke, lanjut. Nah, kita mengenal dulu nih nama-nama benua yang akan kita pelajari ada 6. Yang pertama benua apa? Asia. Kedua? Afrika. Ketiga? Amerika. Benua Amerika ada 1, tapi nanti yang akan kita pelajari ada 2. Amerika Utara, juga Amerika Selatan. Tapi tetap jadi 1 ya. Kemudian benua Eropa. Selanjutnya ada benua Antartika. Selanjutnya lagi ada benua Australia. Ada berapa? 6. Hafal nih? Coba. Oke, hafal. Siap ya. Oke, masuk tahapan yang berikutnya. Tahapan berikutnya. Benua Asia. Letak geografis benua Asia. Benua Asia sebagai benua terbesar dan terpadat di dunia. Nih. Letaknya yang unik ini memberikan pengaruh besar terhadap iklim, flora, fauna, serta sejarah peradaban manusianya. Kita lihat pembagian wilayah di benua Asia. Asia Timur. Mana? Nih, sini nih. Ada Jepang, ada Korea, Korea Utara, Cina. Ini Asia Timur nih, sebagian sini nih, Cina nih. Cina sebagian juga ada yang masuk Asia Tengah, ya. Tapi ini Asia Timur. Kemudian ada juga Asia Tenggara. Nah, ini peta apa nih? Nah, tempat kita itu termasuk Asia Tenggara. Kemudian Asia Selatan. Mana Asia Selatan? Nih. India. Asia Tengah, sini. Ya, Asia Barat nih. Jazirah Arab nih, Saudi Arabia, Yaman, apa segala macam di sini. Berbatasan langsung dengan Laut Merah. Oke? Jelas? Lanjut. Berikutnya benua Afrika. Letak geografis benua Afrika. Benua Afrika sering disebut sebagai benua hitam. Memiliki letak geografis yang unik dan strategis. Letaknya yang berada di antara 2 benua besar dan 2 samudra besar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap iklim, flora, fauna, serta sejarah peradaban di benua ini. Secara umum, benua Afrika terletak di antara utara, Laut Tengah, atau Laut Mediterania, dan benua Eropa. Nih, batasnya nih. Timur ada Samudra Hindia. Di sini nih. Kemudian ada juga Laut Merah. Nih, di timurnya nih. Yang memisahkan dengan benua Asia. Selatan ada Samudra Atlantik. Juga di baratnya juga ada Samudra Atlantik. Pembagian wilayah benua Afrika. Ada Afrika Utara, nih yang atas. Afrika Sub-Sahara, tengah. Afrika Barat, ini sini. Afrika Timur, dan juga Afrika Selatan. Oke? Berikutnya ada benua Amerika. Khusus untuk benua Amerika, kita akan membahas ada 2 bagian benua Amerika yang akan kita bahas pada materi ini. Yaitu Amerika apa pertama? Selatan. Juga ada Amerika Utara. Amerika Utara. Ini Amerika Utara. Benua Amerika Utara merupakan salah satu benua terbesar di dunia dan memiliki letak geografis yang sangat strategis.
Letaknya yang berada di belahan bumi utara membuatnya memiliki iklim dan kondisi alam yang khas. Batas-batas benua Amerika Utara secara umum. Benua Amerika Utara berbatasan dengan utaranya adalah Laut Arktik. Nih, paling atas. Ada bumi bagian ini nih. Nih. Nah, Samudra Arktik di sini dia, paling atas. Kemudian sebelah timurnya adalah Samudra Atlantik. Nih, Samudra Atlantik. Selatan, Laut Karibia dan juga Amerika Tengah. Nih, di sini. Barat, Samudra Pasifik. Pembagian wilayah Amerika Utara adalah yang pertama, langsung membaginya ke dalam bentuk negara. Yang pertama ada Amerika. Yang kedua ada Kanada. Yang ketiga ada Meksiko, Amerika dan Kepulauan Karibia. Langsung membagi berapa wilayah? Ada 5 wilayah. Paham? Lanjut. Kita ke Amerika Selatan. Menjelajah negara-negara seperti negara-negaranya Lionel Messi ini. Argentina. Benua Amerika Selatan. Benua Amerika Selatan merupakan benua yang kaya akan keanekaragaman hayati dan juga budaya. Letak geografisnya yang unik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap iklim, flora, fauna, serta sejarah peradaban di benua ini. Nih, batas-batas benua Amerika Selatan. Secara umum, benua Amerika Selatan berbatasan dengan utaranya. Nih, Amerika Tengah. Yang di sini tadi nih. Yang negaranya. Nah, nih. Ada Amerika Tengah di sini. Ya. Nih. Kemudian juga dipisahkan oleh tanah genting, Panama, dan celah Darien. Timur ada Samudra Atlantik. Nih, Samudra Atlantik. Di sebelah selatan ada Samudra Antartika, serta sebelah barat adalah Samudra Pasifik. Negara benua yang diapit langsung oleh tiga samudra. Pembagian wilayah Amerika Selatan adalah yang pertama wilayah Andes, kedua Amazon, yang ketiga Patagonia, yang terakhir adalah Pantanal. Lanjut, benua Eropa. Benua Eropa merupakan salah satu benua terkecil di dunia, namun memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Letak geografisnya yang unik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap iklim, budaya, dan perkembangan sejarah di benua ini. Batas-batas benua Eropa. Secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan utara, Samudra Arktik. Ya. Selatan, Laut Tengah atau Laut Mediterania tadi, yang langsung berbatasan dengan Afrika. Sebelah barat, Samudra Atlantik. Timur, benua Asia. Batas tradisional antara Eropa dan Asia seringkali dianggap sebagai pegunungan Ural, Laut Kaspia di sini, dan Laut Hitam di sini. Ya. Adapun pembagian wilayahnya ada 5 pembagian. Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Selatan, dan juga Eropa Tengah. Kita lanjutkan ke benua berikutnya, Australia. Oke. Batas-batasnya, utara berbatasan dengan Laut Timur. Nih, langsung nih dengan Indonesia nih. Daerah NTT. Laut Arafuru dan juga Selat Torres. Timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Coral, dan Laut Tasman. Selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia dan Antartika. Baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Pembagian wilayah benua Australia adalah Australia, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Terakhir, benua Antartika. Letak geografisnya sangat terisolasi, jauh, dan tempat itu tidak bisa untuk dikunjungi sembarang orang. Ya, Antartika hampir seluruh
seluruhnya berada di dalam lingkaran Antartika. Hal ini membuatnya terisolasi dari benua-benua lain dan dikelilingi oleh Samudra Selatan. Titik paling selatan di bumi, kutub selatan geografis, terletak di tengah-tengah benua Antartika. Dibatasi oleh samudra, benua ini berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Pembagi wilayah benua Antartika adalah hanya dua, Antartika Barat dan Antartika Timur. Penduduknya apa? Penguin dan juga beruang kutub saja dari sini. Cukup sekian dan selesai. Kesimpulannya, kita dapat menikmati kekayaan dan keindahan bumi. Kita lebih sepenuhnya jika kita mengetahui keenam benua tersebut. Memperoleh pengetahuan yang lebih banyak tentang benua-benua ini juga akan membuat kita menjadi warga dunia yang lebih beretika dan cakap. Itulah tadi pengetahuan tentang 6 benua. Sekarang tugasnya siapkan buku. Saya kasih tugas kelompok masing-masing. Sediakan sekarang untuk membuat peta konsep tentang 6 benua yang sudah kita jelaskan tadi. Masing-masing boleh memilih salah satu benua. Benua apa? Afrika. Benua apa? Amerika Selatan. Benua apa? Antartika. Benua apa? Benua apa? Oke, ya, silakan. Karena orangnya ada satu kelompok, ada yang 5, ada yang 6. Tak kasih lagi tugas 1. Ada tugas lagi masing-masing kelompok adalah untuk mewarnai ini. Ini namanya peta buta nih. Warnai sesuai dengan warna benua. Di sini kan tadi sudah ada nih benua nih, ya kan? Jelaskan kan? Ya kan? Silakan mau benua Afrika mau warna apa? Warna benua Eropa mau warna apa? Benua Asia mau warna apa? Silakan. Ya, siap? Satu kelompok. Nah, ada lagi salah satu kelompok. Ada lagi satu. Ketika sudah mewarna, di bawah ini ada gambar ciri khas tentang benua-benua tersebut atau ciri khas negara-negara yang berada di benua tersebut. Silakan gunting. Gambar pertama itu gambar apa kira-kira? Tembok besar ada di negara mana? Cina. Silakan. Ada gambar piramida juga di mana? Oke, sambil mengerjakan, sambil mewarna, sambil membuat peta konsep. Nanti tak di kertas ini. Yuk, silakan dulu bikin peta konsep dulu nah tentang Antartika tadi. Mana kertas lembar? Kamu. Ayo silakan. Kertas lembar aja sini. Benua Antartika itu apa tadi? Batasnya apa? Terbagi berapa negara? Ayo. Nanti ketika sudah menyelesaikan peta konsep itu, satu perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan membacakannya. Kan gini nih. Sudah ini dibikin dulu peta konsepnya. Yang mana? Buku lembarnya mana? Kertas lembar. Ya, ini di tengah dia. Ya, tulis nih kita. Benua Afrika. Peta geografis Afrika adalah ini, pembagiannya berapa, ada apa di situ. Ini jelaskan, ayo. Ayo, kamu ini. Sambil ini mewarna. Ayo. Ini sudah, Des? Oke, siap ya. Kelompok yang duluan selesai, kelompoknya Jesse. Kelompok duluan, Aurel. Ya. Untuk presentasi ke depan. Siap-siap. Kelompoknya Jessica dulu. Ayo, Des. Maju ke depan, Jess. Dua orang. Satu orang untuk pegangin itu tadi. Ya. Sini ya. Oke. Tadi mengambil apa? Peta konsep benua apa? Benua Amerika Selatan. Jelaskan sekarang. Ya. Nyaring ya? Ya, baca. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan mengenai benua Amerika Selatan. Benua Amerika Selatan merupakan benua yang kaya akan hayati dan budaya. Letak geografisnya yang unik
gayang ya. Warisan peradaban kita yang terlalu pelajaran komunikasi. Tunggu dari situ. Oke, sudah selesai. Coba kumpulkan semuanya. Bang, sisa. Belum pulang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ada lagi tugas untuk kalian. Ini PR nanti nih, untuk di rumah nih. Silakan referensinya, silakan cari di internet, lihat di buku paketnya, silakan. Pembelajaran hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita menyelesaikan ini, kita nyanyi dulu yuk lagu Bulan Dibullying. Hafal? Hafal? Oke, untuk melengkapi kebersamaan kita, tidak boleh ada yang saling mengejek temannya, bully, menyakiti hati temannya dengan perkataan atau juga dengan perbuatan. Oke, semuanya kita bernyanyi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Ya, belajar lebih giat lagi, terutama sudah kelas 6, siap-siap untuk nantinya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi. Mau nggak lanjut lagi sekolah? Masih semangat tidak lagi sekolah? Masih. Semangatnya jangan sampai lepas dari dirinya. Paham? Paham? Apa yang membuat kamu semangat bersekolah? Bertemu dengan teman. Tadi besok masih bertemu dengan teman. Saya bilang bertemu dengan teman. Kalau yang lainnya ada nggak? Apa? Membanggakan orang tua. Bagus, mulia sekali. Apalagi? Mencapai cita-cita. Apalagi? Mendapat ilmu. Apalagi? Harus semangat sekolah ya. Harus semangat sekolah ya. Oke. Baik. Selanjutnya, ingat pesan yang saya sampaikan, di rumah maupun di mana saja tetap harus belajar. Luangkan waktunya untuk belajar. Bermain silakan, bermain boleh, tapi jangan lupa untuk belajar. Tingkatkan lagi semangat belajar. Oke? Cukup sampai di sini. Kami akhiri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.